Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang instrumen penelitian, angket dan skala. Sebagaimana kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, pada sesi sebelumnya, kita membahas tentang landasan teori, di mana landasan teori itu kemudian dikupas secara tuntas bagaikan mengupas sebuah pohon mulai dari akar sampai daun sampai buah, bahkan pasca daun itu jatuh. Itu artinya mengupas tuntas dari sebuah teori. Teori itu yang kita kupas adalah sesuai dengan variabel maupun dari keyword atau kunci dari kata kunci dari penelitian kalau kualitatif. Nah, di dalam penelitian kuantitatif, instrumen penelitian itu menggunakan angket dan skala. Oke, sedikit akan saya jelaskan tentang instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat. Instrumen itu adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan ilmiah sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel penelitian. Nah, contoh instrumen yang sudah baku seperti tes EQ, tes TOEFL dan lain-lain. Nah, ini adalah namanya instrumen pengukuran EQ, pengukuran kemampuan bahasa Inggris untuk TOEFL, TOEFL untuk bahasa Arab. Nah, jumlah instrumen yang akan Anda kembangkan untuk penelitian maupun skripsi nanti itu adalah sesuai dengan jumlah variabel yang diteliti. Jenis instrumen yang dipakai disesuaikan dengan sifat variabelnya nanti. Apakah Anda menggunakan skala, apakah Anda menggunakan angket. Nah, itu disesuaikan dengan sifat variabel itu mana yang bisa mengungkap. Ada juga nanti instrumen itu ada yang berupa tes, ada yang non tes. Akan kami jelaskan nanti di depan. Oke, saudara-saudari, karena instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat, maka setiap instrumen harus mempunyai skala. Ini untuk yang skala. Oke, inti dari slide ini adalah instrumen penelitian itu adalah alat untuk mengukur atau mengukur objek atau mengumpulkan data dari objek penelitian atau variabel penelitian. Nah, instrumen penelitian itu secara garis besar ada dua. Ada yang tes. Tes itu objektif dan objektif. Ada tes lisan, tes bentuk benar salah. Tes itu maksudnya kita melakukan tes. Umpamanya kita tes lisan. Nah, kita ingin meneliti apakah murid betul-betul memahami dengan baik secara reflektif umpamanya tentang sifat-sifat Allah. Nah, itu kita bisa melakukan tes lisan. Umpamanya kita tanya anak itu, apakah Anda betul-betul memahami apa yang namanya sifat wajib bagi Allah yang wujud, dan berikan contoh dari dalil akli dari wujud atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa menggunakan tes lisan. Dan yang lain-lain juga, tes bentuk benar salah, bentuk menjodohkan, bentuk pilihan ganda, bentuk uraian objektif, bentuk uraian non objektif, bentuk jawaban sikat, unjuk kerja atau performan portofolio. Nah, ini dipelajari di pengembangan evaluasi. Jadi kita bisa memanfaatkan pengetahuan kita, apa yang Anda pelajari di pengembangan evaluasi mata kuliah itu untuk dijadikan salah satu instrumen penelitian. Ada juga yang instrumen penelitian itu non tes seperti angket, kuesioner atau kuesioner dan skala pengukuran. Oke, saudara-saudari, ini nanti pada kesempatan kali ini Anda harus menjawab pertanyaan ini dan jawablah di bawah video ini di YouTube. Jadi bukan di classroom maupun di nanti sekaligus itu kami jadikan presensi. Oke, saudara-saudari, berikutnya
kita akan membicarakan tentang ciri instrumen yang baik. Namun saya ingatkan kembali, jawablah ini di kolom komentar YouTube, lalu jawablah sesudah semua slide ini selesai dijelaskan. Jadi pertanyaan 1 atau 3 pertanyaan nanti jawablah semua sesudah slide ini selesai, baru Anda jawab. Cukup di satu komentar saja, di kolom satu komentar, jawaban 2, jawaban 3. Oke saudara-saudari, ada yang jenis instrumen itu ada yang tes, ada yang non tes. Ciri instrumen yang baik itu adalah valid atau sahih, reliable, sensitif itu bisa mengukur dengan baik dengan tingkat sensitivitas yang tinggi. Umumnya kalau ada orang yang disebut tidak sensitif itu adalah orang yang ada indikator atau perlakuan tertentu dia tidak terasa. Oke, berikutnya yang keempat itu objektif. Jadi tingkat objektifnya itu tinggi. Antara apa yang Anda ukur dengan kenyataan itu sama. Nah, itu objektif. Visibilitas atau mempunyai visibilitas yang baik. Artinya bisa mengukur dengan yang baik lah. Ini nanti akan kami jelaskan pada pertemuan berikutnya. Oke, saudara-saudari, ingat kembali bahwa yang namanya jenis instrumen itu ada tes, ada non tes. Lalu yang non tes itu ada angket atau skala. Apa sih perbedaan angket dengan skala? Angket atau kuesioner digunakan mengungkap data faktual. Pertanyaan diberikan secara langsung, responden mengetahui arah pertanyaan dan informasi yang dikehendaki penelitian. Jawaban dikode, dikasih decoding atau dikasih kode, mengungkap banyak hal, tidak perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Nanti akan kami contohkan. Sedangkan skala itu digunakan untuk mengungkap aspek afektif, data berupa aspek psikologis, pertanyaan atau pernyataan tertuju ke indikator perilaku. Responden tidak mengetahui arah jawaban diberi skor, diperlukan uji validitas dan reliabilitasnya. Jadi saudara-saudari, sekali lagi ini salah, ini aspeknya aspek afektif gitu ya. Sekali lagi jangan salah. Oke, itu perbedaan angket dan skala. Oke, kita akan paparkan apa itu angket. Angket merupakan daftar pertanyaan yang diberikan pada orang lain dengan tujuan agar yang diberi bersedia memberikan respon yang sesuai. Angket dibedakan menjadi 3, ada angket terbuka, angket tertutup, dan campuran. Angket terbuka adalah angket yang disajikan dalam bentuk isian, tentunya disertai dengan pertanyaan. Angket tertutup adalah angket yang disajikan dalam bentuk sederhana, yang mana responden tidak memberi tanda centang, tinggal memberi tanda centang pada kolom yang disediakan terhadap jawaban yang sesuai dengannya. Biasanya dalam bentuk multiple choice. Itu ada kesalahan ketik-ketik ya. Jadi kalau angket terbuka itu isian. Berapakah penghasilan Anda sehari? Nah, itu ditulis dengan isian itu ada. Tapi kalau ada yang tertutup itu dengan centang. Berarti sudah ada pilihan rentang 1 juta sampai 2 juta gitu kan, 3 juta sampai 5 juta umumnya seperti itu. Campuran berarti mempergunakan dua-duanya ini. Di samping dari kedua itu dikombinasi dari jenis 2 angket di atas. Oke, prinsip penulisan angket. Isi dan tujuan pertanyaan harus relevan. Jadi isi dan tujuan pertanyaan harus relevan. Isi ini bisa dikembangkan oleh Anda angket ini dari kisi-kisi itu dari teori, landasan teori yang kemarin pertemuan sebelumnya dibahas. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. Maka saat di sini ini diperlukan apakah angket itu digunakan untuk anak SD, untuk anak SMP, SMA, orang dewasa, mahasiswa, itu tentu berbeda bahasanya yang digunakan. Itu harus dipertimbangkan. Tipe atau bentuk pertanyaan terbuka, tertutup, positif, negatif. Pertanyaan tidak boleh mendua atau double barrel question.
tidak boleh mendua. Mendua itu maksudnya pertanyaan bisa dijawab dengan dua kemungkinan, dua jawaban. Pertanyaan tidak menggiring responden. Menggiring responden itu maksudnya saat Anda memberikan angket itu pertanyaannya menggiring untuk memilih jawaban tertentu. Yang itu jawaban itu adalah kepentingan saudara-saudari sebagai peneliti, itu tidak boleh. Tidak menanyakan hal-hal yang sudah lupa. Artinya hal-hal yang sudah lama sekali yang orang itu lupa ya tidak usah kita tanyakan. Pertanyaan tidak panjang dan tidak berbelit-belit. Yang kedelapan, urutan pertanyaan dari hal yang umum menuju yang spesifik atau dari hal yang mudah menuju hal yang sulit. Penampilan fisik angket kuesioner perlu dirancang dan didesain lebih menarik agar responden senang dan serius dalam menjawab atau mengisinya. Itu tentang angket. Nah, nanti akan kita jelaskan secara lebih detail lagi bagaimana menyusunnya. Ini baru prinsipnya. Sedangkan untuk skala, jenis ukuran skala, tadi kan instrumen penelitian ada yang non-tes. Non-tes itu ada angket dan skala. Angket sudah dijelaskan, yang ini skala. Skala itu ada nominal. Nominal adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori atau kelompok dari suatu subjek. Contoh, jenis kelamin responden laki-laki dikasih tanda nomor 1, wanita 2, atau sebaliknya, terserah. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori sekaligus melakukan ranking terhadap kategori. Contoh, kita ingin mengukur rasa suka terhadap media pembelajaran yang digunakan. PowerPoint 1, video 2, Kahoot 3, Blender 4. Nah, tanda 1, 2, 3, 4 itu bukan ranking gitu loh. Bukan ranking dalam pengertian kualitas. Artinya yang 4 itu yang terbaik atau 1 yang terbaik, bukan. Tapi ini adalah kode. Kode ini dengan seperti itu nanti kita bisa ranking hasilnya gitu. Manakah metode media pembelajaran yang paling disukai. Skala interval merupakan skala pengukuran yang banyak digunakan untuk mengukur fenomena gejala sosial atau psikologis. Jarak satu tingkat dengan yang lain itu sama. Contoh, skala kepribadian Islam yang saudara-saudari telah isi dan mengetahui hasilnya yang kita kerjakan kemarin. Nah, skala itu banyak macamnya. Ada skala Likert, Goodman, semantik, differential, rating scale, Bocardus, Thurston, dan seterusnya. Kita akan jelaskan yang paling sering digunakan. Contoh, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Jawaban setiap item yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari positif sampai yang negatif. Instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk checklist atau pilihan ganda. Nanti akan kami contohkan ada skala Likert spiritualitas di belakang itu. Ya, skala Likert itu seperti jawabannya, apakah Anda selalu membaca Al-Quran? Apakah Anda selalu merasa penting untuk membaca Al-Quran sebelum tidur? Nah, pilihan jawabannya kan sangat penting, ragu-ragu, tidak penting, sangat tidak penting umpamanya. Nah, itu adalah skala Likert. Nah, skala Likert itu bisa saudara-saudari dibentukkan favorable. Favorable itu adalah sesuatu pernyataan yang positif. Umpamanya kita ingin mengungkap tentang keyakinan terhadap pentingnya membaca Al-Quran setiap hari, seperti contoh pertanyaan saya tadi. Maka kalau favorable itu pernyataannya mendukung dari konstruk atau konstruk teori atau variabel yang ingin kita teliti itu. Orang merasa penting membaca Al-Quran setiap hari, berarti positifnya adalah apakah Anda merasa penting membaca Al-Quran setiap hari? Berarti yang sangat setuju itu berarti mendukung dari konstruk atau variabel itu. Diberi skor 5 untuk favorable. Nah,
Untuk yang 4, untuk yang setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju. Nah, itu sebaliknya kalau unfavorable. Unfavorable itu berarti dalam kasus contoh tadi saya mencontohkan begini. Saya pernyataannya, saya merasa tidak penting untuk membaca Al-Quran setiap hari. Nah, berarti kalau dia menjawab sangat setuju, skornya 1. Dan seterusnya seperti itu. Setuju 2. Nah, unfavorable itu katakanlah yang negatif, pernyataan negatifnya dari indikator yang tidak mendukung konstruk teori yang kita teliti. Itu skala Likert ini yang paling banyak digunakan saudara-saudara. Berikutnya skala itu bisa juga dipakai seperti ini, namanya rating scale. Skala pengukuran ini merubah angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kuantitatif. Hari santri penting bagi penguatan nilai kebangsaan. Anda bisa melingkari 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kalau sini berarti yang penting. Ini adalah bentuk rating scale. Yang berikutnya ada skala semantik diferensial. Skala diferensial digunakan untuk mengatur sikap perbedaan semantik responden untuk menjawab pernyataan dalam satu garis kontinum yang bertentangan, yaitu positif negatif. Data yang diperoleh biasanya data interval yang digunakan untuk mengukur sikap seseorang atau kelompok. Ini menurut pendapatnya Iskandar. Nanti ada contoh yang sangat jelas. Skala ini berisikan serangkaian karakteristik bipolar, 2 kutub seperti panas, dingin, baik, buruk, dan lain-lain. Karakteristik bipolar mempunyai 3 dimensi dasar sikap seorang terhadap objek, potensial, evaluasi, aktivitas. Ini nanti akan kami berikan contoh. Ada juga namanya skala Goodman. Dengan skala ini akan diperoleh jawaban yang tegas, yaitu ya, tidak, benar, salah, penting, tidak penting. Hanya 2 itu saja, 2 kutub itu. Penelitian menggunakan skala Goodman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Skala ini dapat dibentuk dalam bentuk checklist atau pilihan ganda, skor 1 untuk skor tertinggi dan skor 0 untuk terendah. Analisanya dilakukan nanti sama dengan skala Likert. Contoh, apakah Anda setuju dengan kebijakan peringatan Hari Kartini dengan memakai kebaya? Nah, kutubnya kan setuju dan tidak setuju. Oke, saudara-saudari, berikutnya ini yang paling sering dipakai di dalam penelitian. Ini ada contoh. Ini adalah contoh skala Likert. Sangat tidak setuju, tidak tahu, setuju, sangat tidak setuju. Setiap anak yang melanggar hukum harus diadili. Ini subjek penelitian atau responden penelitiannya milih yang mana? Ini model skala Likert seperti ini. Lalu membantu orang tua adalah suatu kewajiban. Nah, kalau dia milih 1 berarti sangat tidak setuju. Ini bentuknya berarti unfavorable. Oke, begitu saudara-saudari. Ini saya ambil dari bukunya dosen saya, Profesor Jemari Mardapi, yang diterbitkan 2017. Beliau sudah almarhum tahun ini. Mungkin ini belum berlalu 300 harinya. Oke, ini juga contoh yang lain. Contoh-contoh skala Goodman. Nah, skala ini unidimensi. Hal ini bisa dilihat bila responden menjawab item 3 setuju, maka ia juga akan setuju pada 1 dan item 2. Aborsi boleh dilakukan bagi siapa saja. Berarti kalau dia menjawab 3, berarti otomatis dia juga setuju pada 1, 2, 3, maksudnya ini. Aborsi boleh dilakukan bagi korban perkosaan. Maka kalau dia menjawab 3, maka dia setuju untuk 1, 2 dan 1, 2 ini. Kan begitu. Aborsi boleh dilakukan jika keselamatan ibunya kritis. Nah, ini adalah model skala Goodman. Ini contoh yang lain. Ini beda semantik atau satu kata skala semantik diferensial tadi. Contoh untuk pelajaran sekolah ditulis seperti ini, diangkatnya ditulis seperti ini. Pelajaran sejarah menyenangkan, membosankan. Nah, ini ada kutub-kutub yang berbeda di antara kutub positif dan kutub negatifnya seperti ini.
Apakah pelajaran sejarah itu menantang, menjemukan, sulit, mudah, banyak, sedikit, penalaran, hafalan? Nah, dari sini nanti bisa dianalisa lalu kemudian menjadi hasil penelitian. Sekolah, ini tentang sekolah, bersih, kotor, menyenangkan, membosankan. Ini kita ingin meneliti kebersihan sekolah. Oke, saudara-saudari, contoh berikutnya adalah contoh skala Thurston. Ini sangat tidak setuju di kutub ini, di tengah-tengah netral sangat setuju. Angkanya sampai 9. Uang sekolah disesuaikan dengan penghasilan orang tua. Setuju, sangat setuju, atau tidak setuju, atau netral. Ya, kalau Anda siswa, maka Anda mungkin sepakat nih. Uang sekolah disesuaikan dengan penghasilan orang tua. Berarti semakin banyak penghasilan orang tua, semakin banyak. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh. Anda bisa pelajari ini. Oke, skala maupun angket itu dikembangkan berdasarkan matrik atau kisi-kisi instrumen. Untuk memudahkan penyusunan instrumen, maka perlu digunakan matrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen atau juga disebut blueprint. Nah, langkah yang pertama adalah menentukan definisi konseptual dari referensi. Nah, ini yang saya maksud kemarin bahwa Anda sudah memahami betul-betul tentang landasan teorinya. Lalu mengambil kesimpulan atau memilih di antara definisi-definisi yang diberikan itu. Digunakan sebagai definisi operasional yang bisa diukur. Dijabarkan menjadi indikator. Nah, setelah menentukan definisi operasional, kemudian dijabarkan menjadi indikator. Tiap indikator ditulis minimal 2 atau lebih butir instrumen. Oke, nanti, karena itu untuk mengantisipasi kalau umpamanya skala kita uji validitas dan reliabilitasnya ada yang gugur gitu. Kalau 2, kalau gugur 1 kan yang 1 masih digunakan. Nah, yang gugur, yang tidak valid bisa dibuang. Contoh metrik. Ini contoh metrik. Nah, nanti akan saya berikan filenya, link filenya. Anda bisa download ini dari mana gitu. Ini adalah variabel GCG. GCG itu Good Corporate Governance. Nah, Good Corporate Governance itu mempunyai aspek. Jadi Good Corporate Governance itu variabelnya, variabel mempunyai aspek. Tahu dari mana aspek itu? Ya karena sudah membahas di landasan teori. Lalu kita jadikan definisi operasional. Nah, di file yang akan saya bagikan dalam bentuk MS Word nanti, Anda bisa pelajari itu. Nah, dari aspek ini indikatornya yang namanya transparansi itu berarti mempunyai rencana kerja, mempunyai laporan, mempunyai informasi perubahan laporan. Nah, ini ada di pernyataannya di item 1 sampai 5. Begitu juga seterusnya sampai 34 butir angket. Nah, ini pernyataan angketnya nomor 1. Nah, ini yang nomor 1 ini itu mewakili yang ini, rencana kerja. Apakah Anda menganggap penting bahwa raker tersebut tersebut diselenggarakan? Nah, sangat penting, berarti dia 5, penting 4 gitu. Biasa saja dan seterusnya seperti itu. Ini ada 1 2 3 4 5 ya yang saya contohkan di sini. Ini adalah angket. Nanti Anda bisa baca teliti. Oke, berikutnya inti yang skala. Contoh blueprint skala. Ini variabelnya adalah spiritualitas. Spiritualitas itu mempunyai aspek, ada aspek kesucian hidup. Nah, aspek kesucian hidup itu mempunyai indikator. Indikatornya nggak ditulis ya di sini, harusnya ditulis lalu diwakili di butir 1 2 3. Umpamanya seperti ini, kesucian hidup. Di dunia ini saya berusaha mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat. Maka kalau orang yang seperti ini menjawab sangat setuju, berarti dia sangat berhati-hati untuk kehidupan di dunia ini. Dia orientasinya adalah mencari bekal di kehidupan akhirat nanti. Ya seperti Rasulullah sabdakan bahwa orang yang pintar itu adalah orang yang mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematiannya, itu orang pintar. Oke, itu skala ini juga nanti akan saya berikan bahkan untuk contoh
contoh blueprint skala dan angketnya ini saya berikan satu laporan penelitian saya tentang spiritualitas. Ya, itu bisa Anda pelajari dengan sebaik-baiknya. Oke, saudara-saudari, ini sesuatu yang sangat besar menurut saya tentang bagaimana menulis instrumen itu. Maka Anda harus pelajari dengan sangat-sangat teliti, karena ini adalah metode penelitian, maka harus teliti. Itu. Sempatkan waktu untuk belajar. Oke, ini pertanyaannya yang ketiga. Seperti saya arahkan di depan tadi, pertanyaannya dijawab di kolom komentar YouTube. Nah, nanti dikasih tanda kurung di bawahnya nomor mahasiswa dan namanya, nama Anda dan bukan nama channel Anda, tapi nama Anda dan nomor mahasiswanya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.